Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ni'mati sihhatil abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma anzil munzalan mubarakan fi hadzal makan. Amin. Allahumma anzil munzalan mubarakan fi hadhil jam'iyah wa hadhil jamaah fi hadhil qaryah Pondok Kusuma. Amin ya rabbal alamin. Ta'awali bersyukur kepada Allah yang tiada hentinya biqauli hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabu banyak yang disampaikan oleh Ustaz Julianto tentang keesaan Allah dan kebenaran Al-Quran. Betul, Al-Quran itu orisinil sehingga beliau Gusti Allah digawe tuntunane menungso. Cara jenengan tumbas sepeda Yamaha kudune buku panduane yo harus pabrik Yamaha. Nek kae menungso kudune pabrike yo sing gawe menungso. Sinten? Gusti Allah. Krana iki kanggo menungso. Dan ngeten, kita juga tidak boleh khawatir dan tidak boleh takut. La takhaf wa la tahzan. Jadi ketika dalam buku panduan perintah itu tinggi tetapi kemampuan kita itu berkurang, maka otomatis perintah itu juga akan turun tekanannya. Masuk kuat melaku 100, tapi tak kalah gen melaku berebut busine turun. Contoh, ketika Nabi pembawa Al-Quran didatangi satu sahabat, halaktu ya Rasulullah, mahallaka kan apa sing celaka bagimu? Nabi celaka, Nabi nopo? Wong niki poso-poso Ramadan awan kula ndelok bojo gak kuat kula sikat. Ramadan. Qur'annya haram karena Ramadan. Apa kata Nabi? Maka bagimu puasa selama 2 bulan mutawaliyat, tidak boleh terpotong sama sekali. Wis mari 30 ya kudu diterus nih. Bolong siji balik no. Waduh ya Nabi, lawang 30 kula delok bojo gak kuat omongan suwida. Apa kata Nabi? Merdekakan budak ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Kalau begitu berikan 60 semakin turun. 60 mut fakir miskin fukara masakin. Ya Rasulullah, kula niki wong larat. Kemangan dhewe mawon ora patek ana apa maneh ngekeki wong wis melarat gregetno. Terus asline tahu melarat gregetno. Wis melarat telek pisan. Niki bahaya. Wong melarat gak oleh gregetno. Wong sugih yo gak oleh. Wong sugih. Iki motor kok nyindir, supir anyar motornya motor. Makin ngoten gitu loh Kanjeng Nabi itu. Ya wis nek ngoten, kamu tunggu di sini, semakin turun sesuai kemampuan. Mas tato tuh maka ibadah itu semampumu, bukan semaumu. Nabi langsung, ya sudah. Kamu tunggu di sini, saya ambil kurma, cukup sak keranjang cilik. Berikan orang yang paling melarat di daerah desamu. Ya Rasulullah, sing paling melarat kula lho, lak nemen ndak pergi. Nah, nemen ndak pergi. Oh, melarat grahu banget dong iki. Semakin turun tekanan, jadi tidak ada paksaan. Ini bagian la ikrah fiddin di sini.
Kata Nabi, sudah, berikan pada istri dan anakmu, selesai. Artinya kita tidak boleh kemudian menyesali dosa-dosa besar yang telah kita lakukan dengan kurun waktu yang panjang. Yo wis ditobati yo selesai. Amin. Sallallahu Muhammad. Ini Nabi lho sing nggawa Kanjeng Nabi. Lagi. Jadi malam-malam termasjid itu sahabat itu gremeng-gremeng. Itu kan Ramadan, bengi. Kan Quran berdekatan karena turunnya Ramadan. Apa? Nang bengi, apa? Bojoku tak keloni. Karena taunya sahabat, nek poso awan bengi kalian demek bojo. Kabeh kanca aku yo. Maka turun ayat, maka ukhilal lakum lailatal siyam apa sing oleh ngeloni bojo. Jadi boleh, maka dihalalkan bagimu lailatul siyam ketika malam bulan Ramadan ar-rafasa lanisalikum boleh. Jadi begitulah Al-Qur'an. Walaupun koyoke betul-betul kenceng, sebetulnya Nabi nek bahasanya membawa Al-Quran tetap dengan keorisinalnya, tetap sesuai dengan kemampuan manusia dalam menjalankannya. Saudara Muhammad. Maka di sini nanti yang disampaikan itu terus nih mawon tentang kita tidak boleh kemudian terlalu kenceng dan kaku membuat hukum itu memang betul. Jadi ini terus kafir, jadi dosa, neraka, swarga enggak ada hak. Nanti nyulik dari kitab seperti yang saya baca. Disebut maupun sakal pokoknya buka oleh barokah para masyayikh Allahumma, oleh para barokah salafus sholihin Allahumma. Maka saat ini kita yang berada di sini sudah pasti setiap hari kita munafik itu pasti. Sampaikan oleh Pak Ro tadi, saya Pak Ro aja, Pak Ro Wangi, Pak Ro apa Julianto, nama Pak Ro Wangi ya, ya Siai Julianto gitu saja ya. Siai Juli, Wagu, Pak Ro ya. Jadi musim orang Islam gak ada jelas sholat dia memilih sendiri. Ini kalau dimaknai syariat itu harus dipadukan dengan tasawuf karena man tasawuf sing belajar tasawuf walaya tafaqo kak gelem mek syariat faqat tazandaqo dipastikan orang ini menjadi zindik. Dan sebaliknya man tafanan mayat tafaqo wong sing belajar syariat walam yatasawwaf kak gelem ilmu tasawuf faqat tafassaqo potensi menjadi orang fasik. Mula ilmu niku harus betul-betul satu ketika syariat dilakukan dengan baik dan benar, tetapi akan kita buang di akhir hasil tasawuf yang kita ambil. Sebab tasawuf itu ibarat pisang isinya, syariat itu kulitnya. Saat kita sudah makan semuanya, buang kulitnya, tetapi kita tidak boleh menghilangkan kulitnya. Nek kulit ini sampai gua do awal bosok nih. Gak jualan. Hati bosok. Gedang tadi bosok. Kudu kulitnya tetap harus dilakukan. Kalau harus menang jadi sholat tidak boleh. Mungkin zindi tidak bisa. Saya tidak musim lah. Mau gandul ya. Mungkin mau sekali-kali ya gandulnya bater. Mau laut lagi. Bukan mertuanya Mbak bukan ya, bukan ya. Tapi memang musim seperti itu. Nah itu tadi tidak menggunakan daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai di sini setiap hari potensi menjadi munafik iya. Tetapi ingat kehadiran kita ini juga potensi menuju soleh. Allahumma amin. Ma makna soleh? Soleh itu al-qaim fi hukukillah wa hukukil ibadah. Sing dirani soleh itu ngerti ambek hake menungso, ngerti ambek hake Gusti Allah. Kula jamin Allah itu haknya tidak boleh disekutukan. Persis yang disampaikan oleh Pak Ru tadi. Tapi nek jenengan kula sudah tidak menyekutukan Allah, hak panjenengan tidak boleh masuk neraka. Allahumma amin. Berapapun besarnya dosa kita, karena kita sudah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nek maca kitab
Ayyuhal walad yang ditulis Imam Ghazali, wong sufi niku istiqomah kali Allah, romantis ambek menungso. Apik ambek Allah yo apik ambek menungso. Ora oleh apik ambek Allah tok ambek menungso rapi ya. Semut Allah ngerti lho wis wah. Iki wong gak jelas, wong gaber. Oh Allah wis paham. Ramadan roman ki Allah ngerti kemampuanku, ngerti. Wayahe soge gak menungso takon, tapi mangke ada doa-doa politik yang diajarkan Abi Sulam dalam kitab yang saya sampaikan. Hidup nggak usah khawatir, yang berlalu biar berlalu. Pokoknya Allah jangan disekutukan, hak kita tidak boleh masuk neraka. Allahumma amin. Berapapun dosa besar kita, dan dosa itu tidak bisa menyebabkan Anda masuk neraka. Dan berapapun banyaknya ibadah jenengan tidak bisa menyebabkan Anda masuk surga. Orang bakal iso jungkiro sampean bandino. Tahajud to sampean swidak rakaat 100 setiap malam tidak akan bisa menyebabkan Anda masuk surga. Mendemo sampean bandino. Nah, kalau sampean sadurunge tobat tidak akan bisa menjadi sebab Anda masuk neraka. Enggak bisa. Adalah aneh. Hati menyatukan tasawuf. Tapi nek wis paham ngene iki, ya kudu tobat. Wis paham ya. Wis jelas Qur'ane. Nek kurang paham, cek proses ya oleh-oleh ae. Ndapul itu ya penting kok kadang ya. Lho ya penting. Ndapul itu ya penting. Itu sing tak. Hati pokok kadang ya rada penting, tapi nalika sik durung ngerti ambek ayat-ayat Gusti Allah. Wis ngerti kok iki ndablek iki nantang jenenge. Nantang kali Gusti Allah. Ya iki menyebutkan sekali ambek Gusti Allah sampean ono wayahe enak-enakan lali ambek pangeran. Wayahe elek-elek apa jero Gusti Allah. Ini ndak boleh. Ini penting. Maka inti daripada kita semuanya melakukan ibadah, jangan pernah melupakan kita doa. Karena terlalu besarnya dosa kita, ojo sampai lali ndonga. Sebab nopo? Usaha sampean yamun yamin itu tidak bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Awak dhewe mbentau pino nyambut gawe kurang mesti sugih. Halo, dene sugih ku jatah. Kak nyambut gawe kok sugih pancen jatah. Kerja ibadah, rezeki niku jatah. Katanya nyambut gawe yo lemu apa ya. Tene yo gede, yo mangan. Mangane ngalah-ngalah cak lu kan. Sing sak itu. Lho kok mangan duwe uangnya kan gak patah mangan. Inti yang disampaikan Pak Ro tadi, mampu menikmati apa yang kita miliki, inilah bahagia. Belum gini saya itu banyak orang kaya tapi tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Jadi udah digawe santai mawon denakno ae, aja gawe susah. Jangan gawe susah. Walaupun konsepnya di dunia ini mau kita pahami mulai ngaji, yang bisa merubah kehidupan itu ada 3 faktor. Satu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu bukan usaha. Kalau usaha itu usaha. Kalau ikhtiar, usaha di jalan ridhonya Allah. Itu bedanya di situ. Yang kedua, ada kekuatan yang mampu merubah hidup. Namanya adalah takdir. Yang ketiga, namanya adalah doa. Pahami. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu kewajiban. Karena apa? Lahan ibadah. Jadi terus ayat di kuau pertebaran di muka bulan banyak hal. Jadi ibadah mentino. Napa bahasa Malang ini? Berdekrik ini kewajiban ya. Sama nyambut gawe sak mampumu. Isone totolan yo totolan, isone nyuwuk yo nyuwuk. Gak apa-apa. Saudara Muhammad. Tapi ingat, usaha Anda itu tidak bisa menjadi tumpuan utama sebab kalah dengan kekuatan takdir. Nah, takdir Allah dibagi 2, satu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdirmu belum itu gak bisa berubah, tapi yang mu'allaqun itu bisa dirubah. Dengan apa? Kekuatan ketiga namanya doa. Nabi yang mengajarkan la yaruddul qadari illa doa, au la yaruddul qada illa doa. Di dunia ini
Tak ada satupun yang mampu merubah takdirnya Allah kecuali donga. Krana dosane wong akeh ayo padha ngakeh-ngakeh itu. Terus ibadahmu bernemen-nemen ra patek entos. Ayo donga sing akeh dateng Gusti Allah. Sallallahu Muhammad. Nah, usaha. Mula jangan membanggakan usaha. Sampaikan Pak Ruwo, jangan dikira keberhasilanmu yang sekarang Anda nikmati karena usaha, tidak boleh. Iku wis musyrik. Jangan dikira zaman ganteng lemu-lemu karena zaman pinter nyambut gawe. Ora kan nyambut gawe yo lemu ta ngono ya. Sekodungo ya iso. Jangan dikira. Menurut aku yo gak mungkin ta. Jangan dikira ada yang sukses sampai itu karena jerih payahmu, tidak. Usahamu itu ibadah, rezeki itu jatah. Nek ngaji naso, ibu lipat di rumah. Tadi rezeki itu jatah. Mula sampean nyungkir wali, ojo lali takwa, ojo lali lakoni perintah pangeran. Sebab tiang ini kamu nyambut gawe, yo kadang yo dijejer. Jadi nyambut gawe ambek sugih ku dijejer. Tapi ora mesti. Maka tangga kula kerja yo gak sugih-sugih. Sing lanang macul, sing wedok tandur pancet melarat. Kira ketemu kan? Ya pancet melarat ya. Enggak ada hubungannya kerja itu ibadah. Dan harta itu tidak seperti matematika. Kalau matematika 3 tambah 2 5, 3 tambah 3 6. Harta halal dengan subhat tidak bisa campur. Halal dengan haram tidak bisa campur. Sebab haram itu kayak garangan. Ditambah tambah contoh pitik 6 tambah garangan 6 sama dengan rolas nopo teh. Rijik. Habis. Saudara Muhammad, habis, pasti habis. Usahalah sekuat mungkin karena 12 cara Allah berikan rezeki pada hambanya. Salah satunya dengan cara kita bekerja. Maka kerjamu kudu diniatno ora mek nyambut tapi zikir. Dunia niki kabeh dilaknat kali Allah. Semuanya illa zikrullah wa ta'limul ta'lim. Loro tok sing gak dilarang Allah. Sampeyan kerja ya zikir, sampeyan rene iki ya niate ya dikir, sampe ngeloni bojo ya dikir, aja terus lali, kowe enak terus lali. Mula ana dongane sadurunge mek sak marine ngono lho. Alhamdulillah jek enak jawab. Dikir. Kecuali nek keuangan sampe gak ketemu. Itu dikir ya, karena jenengan niki ibadah ya, golek kecukupan. Ya, saudara Muhammad. Dua yang tidak dilarang Allah ya seperti ini. Ono sing mulang masuk koncone dhewe. Gitu. Ya wis karek sampe ya kanca mikir sampe kau lah. Karena hubungannya kula ngaji terus sugih gak ono hubungane. Sampeyan kerja terus sugih ndak ada hubungannya. Jika itu memang digawe sugih dijejer ngono tok. Saudara Muhammad, saya buka sin ini bab pertama. Saya ingat betul sampai sekian bab. Min alamatun iklimatun alal amal sunu ca'inda wujudi sana. Saya ingat betul. Setengah saking tondo-tondo diungkang gantune amal iku nuksono cak berkurangi pengaruh. Hasil sampean aku nek kerja kudu sugih iki wong kesasar. Aku nek salat cek ning swarga kesasar. Aku wedi krana aku iki cek gak ning neraka iki wong kesasar. Mulai kula ngaji, aja wedi neraka pengumuman. Saudara Muhammad. Mak mukadimah ngajine suwe mukadimah, tapi ya ndak apa-apa ya. Ini penting sebab ngiring wong untuk masuk pada ilmu sing ditata kalih ulama niku penting. Saudara Muhammad. Jangan dikira semua bukan hasil dari apa yang kita upayakan, tidak. Sekali lagi dalam hukum sufi tidak ada yang kerja-kerja. Tapi ya wilingo ibadahmu, wilingo takwamu, kaya sholat ya sholat, kaya suki ya nang kaji. Calon ya plus calon itu kaji. Tok iki tidak kaya apa duwe. Motormu ambil. Tidak motor. Iki wis wajib jare Pak Romo wong durung mati kemangge. Iki dikir kabeh entekno donya sampean nggih ndak ada masalah. Saudara Muhammad, habiskan kesempatan yang ada belum tentu datang lagi.
Ini yang nggak dilanan mulo. Pokoknya majelis taklim serempet kaya apa saya sekarang tak kesel pokoknya tetap ngaji. Harus terus tambah. Kamu menjawabkan sugi boten. Enggak bisa. Nah, ini yang pertama. Kalah dengan takdirnya Allah. Sama melojok sombong. Gue boten. Momen nangguro pari kaya wae takdire gak panen yo. Gak panen. Sakoncoku semua dipangan tikus kau wae. Gak percaya aku nek takdir akhir golek obate tikus. Kabeh dipangan tuh sak sawah niki gak dipangan dhewe. Lho sombong, oh pari ku apik dhewe. Wis dinyang-nyangno karek panene dadak amblek kena gempa blek tetep ndak panen. Umpamane takdire gak panen. Kabuk. Ternak manuk yo ilang. Wis takdire ngono. Gak usah sesali. Jika Anda tidak ingin bersedih, jangan pernah merasa memiliki apapun titik. Gak akan susah sampai hilang. Salam Muhammad. Alhamdulillah. Cuma dengi manuk ya di ujung. Oh ya hilang ya apa ya? Mana tahu ya rasa susah. Sudah dicoba. Saudara Muhammad. Ini penting. Ini utama saya itu. Takdir itu kuat betul. Nah, takdir ini bisa dirubah dengan doa. Maka kita seringlah berdoa kepada Allah. Kok kudu doa malah ini loh. Utama berdoa itu nonek menungso itu asli nih ora iso opo beras. Kula ngaji ya karena tahu diulang gurune terus ganti diulang Pak Ru ya itu ora iso menungso ora iso opo. Lamun menungso iso sampean delok kudune wong sak dunya sing paling dawa umure niku dokter, bidan ambek dukun sampai mantri nyatane yo gak dokter yo mati no makel. Halo dokter Ozi ku mati winginane no mati. Nek menungso iku iso apa kudune sing paling pinter sekolah iku anake kepala sekolah nyatane yo gak. Kadang anake wong iso runtar jeneng biru yo ning siji. Anak tukang becak ya ranking siji ndak menungso ora iso apa-apa. Maka kita punya doa itu perintah Allah. Allah perintah udhuni astajib lakum malah nek ro ngeten iki tolong ayo dikomule menungso aja sungguh. Pinter ya kali keminter, sugih kali semugi. Ra iso apa di atas langit pastikan masih ada langit. Malaikat itu pernah kali Gusti Allah ngomong-ngomongan, panjang rada akrab beda wae dhewe pengiran gak pate akrab. Malaikat itu akrab. Ditakoni, ya Allah ya Rabbal khalaq ta'asatu minal hajar. Apakah di dunia ini tidak ada yang kau cipta lebih kuat dari yang namanya batu? Ada al-hadid asatu minal hajar, besi. Itu mampu mengalahkan batu. Pasti itu. Lu itu malaikat cipta kok gak terima, masih gak ada yang mampu mengalahkan hadid. Ada anar asatu minal hadid. Api mesti mampu mengalahkan besi. Ngono malaikat sing nguber, sing ana ta Gusti. Sami nyita sing iso ngalahno banyu. Geni anten alma asatu minal banyu iso ngalahno geni. Begitulah hidup. Ngono malaikat gak terima nang Gusti. Ene sing sampean ciptakno ta sing iso ngalahno banyu, arin, angin, begitu dan seterusnya. Kalau mriki ra ana sing luwih pinter ono. Kabeh pinter ngoten. Sallallahu Muhammad. Ya ada mesti wong kale subuh kale kemen. Maksud gondrong guru mesti hebat. Ngomong guru mesti kuat. Jauh pilih guru mesti kayak. Guru mesti. Dicoba kawan, kenapa batu kena dengan besi? Karena sifatnya batu dan sifatnya kalau besi itu bisa lunak, bisa kaku. Nek watu kaku toh, kalau nek watu mesti kaku contoh watu. Uang koyok watu, jadi kaku nih. Besi berarti uang yo ada saatnya kita kaku di saat yang tepat itu namanya tegas. Adanya lemes yo kaku yo lemes yo kaku yo lemes. Engko enak ya. Aku terus bingung dah. Selono kasar tengah. Repot
ya, yo lemes yo dulu. Besi itu kalah dengan api karena sifatnya lembut. Jadi manusia kudu lembut. Besi itu keras, kasar geni itu lembut. Dengan itu ngambil itu nyekel napa? Bulet-bulet. Atas pun di tangan kali bulet-bulet. Dicekel 3 tahun sing entek tangane napa bulet-bulet. Bulet-bulet menang sing halus. Asli. Wong halus iku menang. Lho ngoten niku sak hebat-hebate geni kalah dengan air sebab geni niku sungguh pasti kalah. Kecil sampai besar gak gelem dilundang. Terus niku geni kalah dengan api yang begitu tawaduknya, yang bisa membunuh api itu antara air dan lemah. Biar mesti mati tawaduk karena lihat lemah mbek banyu disirakno nanti dia akan jatuh ke bawah. Begitu tawaduknya mula lemah itu tambah suwe tambah larang, banyu tambah suwe tambah larang. Tadi kula Pak Lu dijejer mek dodol kleu payuan kleu. Larang banyu nih tambah suwe ya. Halo, lemah niku gak pernah bales napa-napa tawaduk sampean anteng ya meneng disingi ya meneng dipacul ya meneng ae. Gak tau kek ngomong tambah suwe jarno wong meneng tambah larang. Lemah gak tau kakek ngomong, sing kakek ngomong niku biasa makelar lemah. Biasae. Lemah gak tau kakek ngomong. Hebatnya air. Tanah yang menjadi debu masih kalah dengan angin yang kita hirup sudah baru selalu. Kenapa? Tidak menampakkan wujudnya. Air itu hebat tapi cek ketok wujudnya. Ini ilmu. Dungo salah satunya mandi itu berbuat kebaikan yang sifatnya pribadi daripada Allah ojo dipamer-pamer no. Ini pun mesti mandi. Yusuf lawan kok tidak? Wah kakek wiridan bangun. Iya tak mau 18.000 tahun perlu aja. Kok kemennya ini? Yo tak ngenteno tas bae. Oma aku berbulan pas aku perotor. Lah terus piye? Aku pesen rantai. Kan masalah. Iya, ayo mulai dadi wong sing mboten sombong. Donga niku penting, gak usah khawatir. Niki kula saiki maca ten kitab, nanti jangan bisa cek. Ada 2 kitab yang saya bawa sak gowo-gowone kula mek ngepasno mawon nggih. Muga-muga niki manfaat. Allahumma amin. Insyaallah niki nasihat kali Pak Juli ya. Juz 1 niki bab sulasi kados iki ya. Kula waca bismillahirrahmanirrahim, muga-muga manfaat barokah nggih. Niki penting. An Abi Sulaiman Ad-Darani, saking Abi Sulaiman Ad-Darani, Abdurrahman ibnu Adiyah radhiyallahu anhu, wa darani niku dadi desa nggih. Korea niku desa men kurang keng pira-pira desa dimsik mencairan dimsik. Mata sana mati sapa Abi Sulaiman kapan? Khamsa asyara wa mi'atain tahun 215. Anau saat menika ngendika fil munajat, diulangi carane munajat. Ndonga niku enten munajat, enten istighosah, ada juga namanya isti'anah. Isti'anah dari murad aun, karena kita kalau belajar sorof ada wazan istif'ala menjadi isti'anah. Al-ghud ada wazan istif'ala menjadi istighosah. Itu di sini tadi 3 cara kita berdoa. 1 munajat, yang kedua isti'anah. Al-aun doa sehari-hari niku. Kalau istighosah itu beda lagi. Ada istighosah itu makna intinya memohon keajaiban Allah gitu saja. Kalau itu membedakan dengan al-aun. Munajat tatkala kita sudah hubungan vertikal dengan kita diajari cara munajat. Ini doa politik. Munajat dengan siapa? Ma'allahi ta'ala, kali Gusti Allah Ta'ala. Ilahi du Gusti. Ini diulangi kali ulama dungo sing temen saya itu. La in tolak tani nalika panjenengan benjing nuntut ten kula bidan bi kelawan dosa-dosa kula sing kula lakoni ben sakmonten kateten yo kok benjing sampai jenengan tuntut Gusti. La atlubannaka kula nggih badhe nuntut ten panjenengan. Lah wis niki ulangane wali niki. Nuntut napa sing nuntut bi afika kelawan pangapura panjenengan. Aneh.
Sama nambah kulo, dosa akeh, kono neraka, kan saya kulo nggih nuntut ten panjenengan Gusti. Napa silut pangapura njenengan napa kok dituntut pangapura? Nah niki li anna sak temene magfirataka pangapura panjenengan ausaun luwe gede, ausaun luwe luas. Gitu lho, untuk bahasa Indonesia keri-keri dia. Ausaun, ini saya nggak ngerti masalahnya. Romeng. Di anak satu mereka magfirataka pangapura panjenengan ausaun luwe luas min dunubi luwe akeh luwe gede, luwe angga timbangane dosa-dosa kula. Ngeten intinya. Ya Allah, jika kelak engkau menuntut dosa-dosaku yang amat banyak di dunia, yo tahu fasik, tahu munafik, yo tahu syirik, tahu nyolong, tahu zina, tahu mendem, tahu gak karu-karuan, kok sampean tuntut kabeh Gusti sak wonten kathah. La atlubannaka kula nggih nuntut ten panjenengan bi Afrika kelawan pangapura. Saya juga menuntut kepadamu atas ampunan. Kenapa? Li anna, karena sesungguhnya magfirataka ampunanmu ausau lebih luas min dunubi daripada sekian dosa-dosa yang saya lakukan. Dosa saya itu bagaikan satu jarum yang dicelupkan di samudra yang begitu besar. Loh, sampean delok Gusti, cek gedean laute timbang dosa kula. Niki cara kita munajat. Aduh, coba tuh dosa akeh terus. Maka saya awali dosa-dosamu tidak bisa mengantarmu ke neraka. Dan sebaliknya, ibadahmu juga tidak bisa menyebabkan Anda ke surga. Mula sing ibadah tetap ibadah. Intine sing elek ayo dadi apik, sing apik istiqomah dalam kebaikan. Lala Muhammad. Ini cara kita munajat. Ngono dosa, yo ora ono menungso ten donya ora tau dosa ora enek. Kabeh menungso yo tau dosa. Ning Anda jangan berkecil hati. Ono carane. Gusti, keduan ngapura njaluk nambah dosa Gusti. Dadi sampeyan tetep ibadah. Aja mau pikir meneh tetep ibadah. Sallallahu Muhammad. Ini yang menjadikan kita menjadi orang baik. Pokoknya harus ingat, ya Allah ya Rabb, kelak jika seandainya engkau menuntut sekian banyak dosa-dosaku, saya juga menuntut kepadamu, yakni tentang ampunanmu, karena ampunanmu sesungguhnya lebih besar daripada sekian dosa-dosaku. Ampunanmu lebih luas, lebih banyak, dan sekian dosa-dosaku yang amat kecil jika dibandingkan dengan besarnya ampunan. Enak. Jadi ngaji hikam kita tidak boleh lepas dari ridhonya Allah. Betul. Jadi sampai mati yo, sampai nalika sarep mati jeling dosa ya Allah ya Rabb. Masuk kula dosa nuwak, kula niki tetep nyebut jenengan titik beres. Niki jenenge tauhid. Niki sing jenenge takwa temenan. Dadi mlebu tenan. Engko carane dilebokno atiku ya napa Allah iso mlebu niku ya napa. Niki sing angel. Iku mang jawabane Pak Ru. Aja sirik mesti mlebu. Aja nyembah duit, aja nyembah Fortuner, aja nyembah Avanza, aja nyembah Innova, aja nyembah pekerjaan, aja nyembah bojo, aja nyembah wedi, dan itu Allah akan hadir. Karena dunia ini, kalau ini Allah sendiri yang matur dalam hadis qudsi, dunia ini tidak cukup sebagai tempat rumah, tetapi rumahku adalah fi qulubil mu'minin. Tempatku, rumahku adalah hati-hati orang-orang yang mukmin. Jadi dunia ini mboten cukup dari panggonane Allah, ndak bisa. Jadi hati kita harus bersih, gak oleh benci, gak oleh nyimpen salahe wong, ndak boleh. Itu musyrik itu. Mempertuhankan kebodohan musyrik, mempertuhankan melaratnya orang musyrik. Kula gak oleh nyek wong melarat. Marat itu dungane mandi, tapi dungane wong kan dungane awake dhewe. Ini mesinnya Allah, Nabi kan begitu. Allah itu mesin. Gak mandi ya. Nabi matur amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Begitu besarnya Allah perintah pada saya untuk mencintai orang-orang melarat. Sebab satu, orang marah doanya makbul. Nomor loro, orang marah itu kelak masuk surga lebih dahulu. Rumah ibu-ibu nek bojo sampean marah, aja mau sentaya. Wis bengi gosok-gosokan balsem ngoten. Edekno swarga.
Sallallahu Muhammad. Orang miskin, orang itu dekat dengan surga. Tapi satu, doa makbulannya sebagai sebab makbul mendoakan orang lain, tapi tidak mendoakan dirinya sendiri. Cuma sama tuh nggak boleh pulang dari sini bawa beras, bawa makanan itu yang saya besok. Pak sama nak melarat nyot rumahnya tidak boleh. Cuma nak melarat nyot apa itu nggak usah. Mau melarat itu mau terus mau omongin melarat, kayak ono apa, wis otomatis muni deh. Kayak ono apa? Bener mesti. Matur nuwun muga-muga segini lancar. Nonton pemarat itu amarah di Robi An-Dohibal Masakin itu penting. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Jadi biasa, sing dosane akeh kaya kula biasa saja. Aja direng-reng, ya eling dosa, tobat beres. Mau eling-eling sampe asmati ibadah fokus. Wong ku nek eling ambek dosane dhewe dengan niat bertaubat fokus nasuh. Kula taubatun nasuh dalam ijazah itu taubat itu rumangsa kotor, rumangsa elek awake dhewe. Nasuh fokus ayo eling awake dhewe, gak sampe eling eleke wong liya. Sampai elek wong sampean kritis malah kita lupa dengan diri kita yang penuh dengan wis saiki wong yo gak eling terus ade yo wis tobat. Jadi wong apik menuju menjadi orang yang baik. Kita mulai kepada Allah, sekalipun betapa besarnya dosa kita kepada Allah, ingat ampunan Allah lebih besar, jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang kedua, ada doa nih dari beliau. Wala in talabtani bi bukhli. Wala in lan yento tolak tani Gusti jenengan nuntut ten kula, ngorek ten kula bibukhli kelawan medit kula. Ya Allah, jika kelak Engkau menuntut pada saya tentang bahasa Malangnya medit itu nopo. Kepelitan saya, wis mau medit perhitungan. Jadi rokok ini nggak masih itu dari kuping. Terus pokoknya nemen medit. Kalau kelak jenengan Engkau menuntut pelit saya ya Allah, dan itu biman il wajib kelawan nyegah perkara wajib, ora zakat, ora sedekah, ora nyumbang masjid dibangun kan wajib bantu, tapi kula mboten nyumbang. Dilihat dibangun niku wajib nyumbang, kula nggih mboten nyumbang. Pengajian wajib nyumbang, kula nggih mboten. Niki namanya biman il wajib. Mesti wajib, tapi sama nyegah orang ngekei. Tidak saya berikan ya Allah zakat itu. Orang fukara masakin, saya biarkan mereka ya Allah. Kelawan bimanil wajib. Wa man isail. Lah niki, man isail niku wong ngemis. Napa ngemis niku napa temen? Njaluk. Terus kula gak ngekei lah. Saya mencegah memberikan pada mereka. Enak wong njaluk-njaluk yo gak tak kei. Wis gak tak kei pokoke. Mimma fadula indi. Nah ini sing penting. Sebab napa? Mimma fadula saking barang kang luwih utama. Indi apa yang ada dalam hidup saya. Sak temen nih, ya Allah ya Rabb. Saya mencegah tidak memberi itu karena apa yang saya miliki itu ada yang jauh lebih penting yang harus saya utamakan, sehingga saya mencegah memberikan yang wajib itu. Saya mencegah tidak untuk memberikan pada orang fukara dan masakin. Saya mencegah karena ono sing luwih utama. Lho, nek saya ngeten niku baru la'at lubannaka bisa khaik. Kula nggih nuntut ten panjenengan bisa khaika kelawan lumo panjenengan. Mula Gusti, kula nuntut jenengan luman jenengan iku lho. Kula sampean kei sing ngowake. Lho njaluk nuntut. Dadi wong guru mesti wong gak sedekah terus sampe terus dosa aja gampang dosane wong. Wong kok sombong tapi gak gelem ngekei jangan. Saat kita dalam kondisi seperti munajat kepada Allah, la atlubannaka bisa khaika, kula nuntut lumo panjenengan aibi karamika, tegese kelawan lumo panjenengan kula mangke nek pun kata badhe kula kekno. Dadi sampeyan nek njaluk ten Allah sugih, janji ten Allah dadi wong luman.
Sampai nek jaluk tenang Allah, lumane Allah pun sampai semrat terus sampai jaluk sampai nggak punya janji menjadi orang yang luman juga semuanya pasti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang banyak. Jadi oleh jaluk sugih itu ya oleh jaluk rumah bagus boleh, minta sawah yang lebar boleh, jaluk di Fortuner ya oleh. Masuk dia mana masih ya oleh ya. Berarti mandiri bantu ya. Tapi rumah unsur di belakang proses paruh harus manfaat, gunanya harus tahu. Nek wis oke ya kudu luman, wis mobil ya kudu manfaat, duwe sawah mbok ya eling ambek sing gak duwe sawah, sing kerjane lancar eling ambek sing gurung kerja, ngono maksudnya. Eling maksudnya. Jadi kenikmatan itu akan diambil lagi oleh Allah. Allah itu luman. Jadi sama nggak usah berkecil hati terus dinilai orang begini. Jangan takut dinilai orang buruk. Kita kehilangan pekerjaan hal biasa, ada gantinya. Kehilangan harta ada gantinya, kehilangan sawah ada gantinya, kehilangan jabatan ada, kehilangan istri atau suami ada ganti, kehilangan anak juga ada ganti. Tapi kalau kehilangan Allah sudah tidak ada gantinya. Maka jangan sampai. Ini sing munajat terakhir yang hebat dasar lagi. Ini wala in adkhaltani annara la akhbaru ahlun nar bi anni uhibbuka. Dan ini hebat. Walain adkhaltani Gusti lamun yen to jenengan mlebetne kula benci lamun nggih ten pundi annara wonten ngene neraka kok benjing kula sampean lebokne neraka Gusti saestu Gusti kula niki napa la akhbartu badhe kula kabarne kula nggih pengumuman ten ngene sinten alunar penduduk neraka kula kumpule wae mrene kau wae bi anni uhibbuka sak temene kula niki tresno demen jenengan seandainya kelak ya Allah engkau masukkan saya ke neraka akan saya kumpulkan semua penduduk neraka akan saya kabarkan saya ini loh cinta pada Allah kok masuk neraka gimana itu salah catatannya saya cinta Allah kok masuk neraka itu. Jadi Allah ya saya lepok itu akhirnya jenengan lepok ning kula semangka. Itu ning ngoten. Kayak capluk go rokok sapres semangatnya ya. Terus di Sumet sitok gantek tegesane didale teng kene aspa dicukup ambek Pak Rowan. Maksudnya ngoten. Sawedot aja rokokku. Jare Pak Rowan, "Ala calu rokok mangkel lu. Mosok ngene, ya wis tak tambahin ngoten lho karepe." Ini logikanya seperti itu. Allah itu begitu. Akram ya wis apa ya Allah mana. Kamu tuh begitu Allah tuh luman, enggak usah khawatir ya. Enggak usah khawatir. Loh, ini doanya wali. Mula menyemangati kita untuk menuju orang baik itu banyak jalan. Enggak usah berkecil hati. Nanti udah itu biasa saja. Ya kerja ya kerja, ibadah, wae cangkruk ya cangkruk, wae ngopi ya ngopi, wae kelon ya wae dolan ya dolan, munggah gunung ya munggah. Biasa saja, itu normal saja. Kalau saya dikira ruwet, aku kok ribet, aku gini, repot sama yang ngoten lah. Kelos, gak usah rewel. Banyak pulau gak mikir meneh jatulan ya dolan, jatuh ya boleh. Biasa saja, ya. Nek jatuh lah. Ya kamu apa? Kan enak, tapi ngerti aku ini gak patah sanggup. Ya sanggup. Hidup itu jangan dibuat ribet. Semua yang disampaikan Pak Ro tadi yang penting hasil akhirnya sama. Masuk gak melok di Fortuner ya numpak Fortuner malah nek supire. Hasil akhirnya sama. Gak bingung bayar pajak. Iya. Dan Nabi kita tuh enak kok. Gak seperti nabi-nabi sebelumnya. Oh disampaikan Nabi biar saya cerita satu zaman Nabi Musa itu ana wong awayu dirabi wong lanang awel ireng kaya salon ngono ya. Jangan ngene member. Wong sombong ke bojo ayu setiap hari depan rumah sing wedok niku turu teng ngene pupune sing setiap hari dipamer-pamer no tangga. Datang seorang sosok laki-laki yang tampan naik kuda
Lalu tanya pada tetangganya. Dia tanya, Pak itu siapa kok cantik luar biasa? Loh, niku bojone wong niku lho. Ndi bojone? Wis rapi, ndi bojone? Lah niku bojone. Sing ndi? Mburi. Sing turu ten buku. Jemburi. Lah kok oleh wayu gak pantes kudune wong ayu oleh ganteng kaya aku. Tidak hanya Nabi, wong lanang sing dungane mandi ben. Zaman Musa semua laki-laki berdoa itu mandi. Kok bojone ndapet dongane mate-mate. Nyentak. Kok bohong, saiki nyentak ping 15-an. Iya, sama tek mandul lanang dongane sakniki ya. Zaman ben begitu Nabi Musa. Akhirnya mau ndak mau perempuan yang cantik itu melihat yang tampan ting. Nah, dan yes, muncul perasaan yang sama. Akhirnya bojone diangkat di daleten mester. Jare ku nek gak cuma jomok tele jentul sini lalu. Wes gak seneng kan. Taruh di lantai. Dia lari bersama laki yang tampan. Oh, mau lari. Naik kuda, bojone sing nyuwelek ireng lho kok mang empuk dadi atos ngono ya. Waduh mang anget dadi adem nelek bojone ilang. Ketika dia terbangun, "Bu, tahu sih saya, oh dibawa lari itu laki-laki tampan dikejuk." Alhamdulillah barokah wong elek, mlakune ya banter ya. Coba kan sing mlaku nek banter diuper wong elek ku ya kena. Dipetet mandet ngoten. Bojoku, gak iso bojoku. Datang Nabi Musa. Ada apa nih? Ya Nabi Musa, ini istri saya dibawa lari ke dia, sing tampan. Enggak, ini istri saya. Enggak. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Ya Allah ya Rabb, jika wanita ini berbohong maka dia mati. Saya tanya, Mbak, suamimu yang mana? Ya logis no, ambek ganteng ya pilih ganteng nah. Yo, suami saya yang tampan ini seketika mati. Itulah Nabi dulu. Beda dengan Nabi Muhammad. Hebat. Mulai dulu ini hati mati yang Nabi ini enak umat. Sallallahu Muhammad. Harus kalau sama Rasulullah wis powe enak urip dia. Wis iku malah hasil akhire po. Waduh, kate tuku klambi yo klambenan, kate tuku mobil yo numpak mobil. Ya, kadang-kadang niku lupa dengan semua itu, bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang kami sampaikan adalah isti'malun ni'amillahi ala ta'ati wa tawaqi wala fil isti'anati biha anil maksiyati. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dengan cara menjadikan apa yang kita miliki itu lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Intinya di situ. Wala fil isti'anati biha anil maksiyati. Jangan sampai kemudian kita jadikan maksiat. Awake sehat aja sampai gak ngaji, awake sehat aja sampai ndak ibadah. Sehat harus ibadah. Duit ora ya seneng sedekah ojo gawe karu-karan gak jelas. Inilah bentuk syukur semuanya, menjadikan apapun yang Allah sajikan itu media kita lebih dekat dengan Allah. Disampaikan Pak Ro tadi, ini kuda Allah intinya, ojo sampai urus hasil itu bukan. Jadikan itu media untuk kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo hidup kita belajar di syariat, di tasawuf, dan jadikan satu. Kita meyakini bahwa Allah itu luar biasa, ampunannya amat besar, maka jangan khawatir dengan apa yang kita lakukan sekalipun dosa itu besar. Yakin ampunan Allah jauh lebih besar. Saat kita hari ini belum bisa memberikan yang terbaik seperti tetangga kita, sahabat kita jangan berkecil hati. Allah itu maha sempurna. Allah niku lumat nyuwun dan Allah mintalah. Karena doa itu wong sing gak ndonga niku sombong. Mintalah pada Allah. Nanti jika Allah berikan, Anda bisa bersikap, bersifat dan bersaudara lebih baik dari tetangga dan sahabat-sahabat. Dan terakhir, jangan takut neraka. Orang takut neraka itu sesat. Zaman Sayyidina Ali pernah datang satu ulama zaman tempo dulu, saudara-saudara, neraka itu hebat, akan membakar kulit-kulit orang ahli maksiat, meluluhlantakkan semua tulang belulang. Saya tidak ojo gacor ya lambung. Iya goblok sama. Enggak usah bicara tentang neraka. Iku hak prerogatif Gusti. Tak ada satupun manusia yang berhak memutuskan manusianya masuk surga ataupun masuk
neraka. Hak prerogatif Gusti Allah. Dan jangan berkecil hati untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Akhir daripada doa, mintalah pada Allah sholaha nafsi, menjadi orang yang selalu lebih baik dan lebih baik. Titik iki sing wong sukses. Allahumma amin. Allahumma amin. Pun ngoten mawon, muga mat barokah jamin di jam 10 ya. Lo gak iso ngaji tahu wong ya wis Pak Ro wis dowo ya. Wis los ya. Wis muga manfaat barokah, sal barokah para salafus sholihin, barokah para wali. Tadi cara kita mengajar pada Allah, kita diajar. Jadi donga ku yo bener Pak Ro ono tata cara iki. Ono syarat rukune ora sak karepe dhewe. Awali dengan basmalah dan bacaan sholawat. Itu etika kita dalam meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati tunggu sampai nanti. Banyak orang berpuasa selama 7 tahun, dia minta untuk doanya makbul, tapi Allah tidak jadikan doanya makbul. Direwangi poso sampai kuru. Enek wong wis wangi ngrowot gak mangan sego, mangan genteng, mangan watu. Tapi dungane ya ora mandi. Nggih. Tapi ada orang yang madlum, memaafkan orang lain, tidak ingat kesal orang lain. Ini bukan Nabi yang bikin Allah. Sama bukan doa orang ini. Cukup hanya bersihkan hatimu. Kadek poso, kadek mangan genteng, kadek mangan watu. Cukup bersihkan hatimu. Maafkan siapa saja. Jangan sampai syirik dalam hatimu. Biar Allah ini masuk. Jangan diri dengan tempat yang begitu emane. Biarlah cukup Allah dan Allah. Ini akan kadek poso, kadek mangan kamat. Insya Allah dungane sampai mandi. Cukup. Nggih. Pulau benjing sampai celana kan matur nuwun ngoten mawon. Nggih. Hati. Tapi ketika Anda didolimi, alhamdulillah ya Allah, kalau pas didolimi, muka-muka pulau nyuno. Justru ini rasa cintanya Allah pada hamba seperti kita. Pikir gak tahu gak tahu. Lalu poso yo gak tahu kapan tuh mandi. Saat kita maklum, saat kita didolimi orang lain, Allah tetap berikan kesempatan. Betapa cintanya Allah pada kita. Luar biasa. Udah rasanya ngomong dungo. Di Vietnam wong dungo, di Vietnam dungo, anjing enggak, biasa saja, ya. Walaupun kita layak di Vietnam, tidak masalah, ya. Pas kau bilang ke pakai tuh tadi. Tunggu kalau jenengan mandi. Cukup bersihkan hati karena inti daripada yang disampaikan Pak Ro tadi. Jangan sampai syirik. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di surat An-Nahl ada 128 ayat. Nabi Muhammad diperintah Allah untuk mengikuti baik supaya enggak musyrik. Coba Anda baca mulai 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran lil an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas shalihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله الذين اتقوا والذين هم محسنون. Suatu hadir, kemudian manfaat dan barokah yang hadir semoga suatu disayang oleh Allah. Mari kita belajar membersihkan hati. Inilah ciri orang yang baik. Semoga yang hadir semuanya jadi orang yang semakin bertambahnya usia, semakin bertambah waktu, semakin menjadi orang yang lebih baik. Inilah ciri dari keberkahan hidup. Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan ya Allah. Allahumma ftah lana abwaab rizki ya Allah. Bukakan kepada kami pintu-pintu rezeki ya Allah, halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Allahumma ftah lana waftah laha jasadiya wa qalbiya titit batitit abwaab al-quwwati وافتح لنا وافتح لها أبواب الصحة والعافية. اللهم افتح لنا أبواب النعمة والبركة. اللهم افتح لنا أبواب السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب السلامة في الدنيا والآخرة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami. Waliwalidayya, dan dosa kedua orang tua kami serta kedua mertua kami yang sudah di alam barzah. Ya Allah, jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jinan, setengah bagaikan taman surga. Wala tajal quburahum khufratun min khuffarin niran. Ibu dan ayah mertua yang masih hidup di dunia ya Allah, sayangilah beliau semuanya seperti belum menyayangi kami semenjak kami dalam kandungan hingga tak terbatas waktunya ya Allah. Kami anak-anak yang belum mampu membalas jasa-jasanya, malam ini kami berdoa sekalipun kami penuh dengan dosa ya Allah, Engkau mau mengabulkan semua permohonan hamba-hambamu ya Allah. Sayangilah ibu dan ayah, panjangkan umurnya, sertakan kemanfaatan dan keberkahannya. Jangan Engkau ambil nyawanya sebelum kami mampu berbakti dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, hantarkan ibadah sampai di Mekah Madinah, dan kelak Engkau ambil nyawanya, berilah husnul khatimah, dan kelak kumpulkanlah bersama kami para masyayikh, para awliya di surga ya Allah. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma afina wa ahlina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, bebaskan kami dan keluarga kami dari semua bala dunia dan kelak adab akhirat ya Allah. Bebaskan kami dari semua musibah, gempa, banjir, termasuk corona. Bebaskan kami semuanya ya Allah. Wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa bi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyikal karim syarra min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Ghafara lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim وما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسبركة سامية إلى حضرة حبيبنا وشافنا قرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والتابعين التابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأشياء القدير جيلاني ثم إلى جميع القبور. Sedaya arwah keluarga hadir, sedaya keluarga arwah keluarga kula ingkang rawuh niki. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minin ahya minhum wal amwat min masyariqil ardi wal magharibiha barya barusud abaina sedaya bapak-bapak kawula kang hadir niki ya Allah wa ummahatina sedaya ibu-ibu kang hadir niki ya Allah masyayikhina kiai kang hadir niki ya Allah wa sayyidina ustadzina sedaya guru-guru kang hadir niki ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma anzil rahmatan wa nimatan wa syafatan wa maghfiratan ala ahli al-qubur min ahli jannah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, di akhir hidup kami kelak tutuplah dengan membawa iman. Berapapun besarnya dosa kami. Allahumma khtim lana bil Islam wa bil ihsan. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Ya Allah, tutuplah hidup kami kelak dengan kebahagiaan. Allahumma khtim lana bi khair, tutup dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma khtim lana bil istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'is sabiqah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Kami yang penuh dengan dosa tidak pantas bermohon kepadamu ya Allah. Tapi kepada siapa lagi kami bermohon ya Allah. Tetap kami berlindung kepadamu dari kematian yang buruk ya Allah. Telah tetap berikan kami bi husnil khatimah. Ya Rahman Ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأرواح بمقتحمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. Semoga manfaat dan yang sebesar-besarnya. Wallahumma fi ilal aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.